Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriati dengan NIM A1P1240005. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya geomorfologi umum yang kedua. Halaman pertama, morfologi berbentuk muka bumi. A. Morfografi mendeskripsikan tentang komposisi dan kondisi bentuk lahan. Morfografi bertujuan untuk memberikan pemahaman visual dan deskriptif tentang berbagai tipe lahan yang berbentuk akibat proses alam seperti pelapukan, erosi, deposisi, atau aktivitas teknologi, misalnya kipas aluvial, dataran banjir, kerucut gunung api, lereng atas, lereng tengah, dan lain-lain. Yang kedua, B. Morfometri. Kondisi bentuk lahan secara kuantitatif. Jika morfografi berkaitan dengan deskripsi bentuk lahan, morfometri lebih menekankan pada analisis angka atau data statistik untuk mengukur karakteristik fisik dari bentuk-bentuk muka bumi, misalnya kemiringan lereng, elevasi, jarak puncak dengan lembah, besaran longsor lahan, dan lain-lain. Halaman ketiga, morfogenetik, asal-usul dan perkembangan bentuk lahan. A. Morfostruktur aktif. Dinamika proses endogenetik berupa tektonisme dan vulkanisme yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Terbentuknya gawir sesar antiklinal, patahan terkait dengan gempa serta erupsi masa lampau, dan lain-lain. B. Morfostruktur pasif. Dinamika struktur kulit bumi dan litologi berupa denudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan, peristiwa pelapukan, erosi, pembentukan gumuk, pasir, dan lain-lain. Halaman keempat, C. Morfodinamika. Morfodinamika berfokus pada analisis bagaimana bentuk-bentuk lahan yang ada terus berkembang atau berubah karena pengaruh dinamika alam, dinamika proses eksogenetik yang mempengaruhi bentuk lahan dalam waktu relatif cepat, banjir seperti banjir, erosi, erupsi gunung api, dan lain-lain. 5. Morfokronologi. Morfokronologi urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan umur relatif atau absolut. 1. Pantai Cliff. Pantai Cliff menunjukkan dinamika erosi yang sangat aktif. Proses pengikisan yang terus-menerus menyebabkan tebing menjadi lebih curam seiring waktu, dan usia tebing didapat diperkirakan dengan meneliti lapisan batuan dan sedimen yang berucap saat pengikisan berlangsung. 2. Pantai erosional. Pantai erosional dipelajari untuk menilai laju erosi, sejarah perubahan garis pantai, serta usia tebing atau daratan yang terkikis. 3. Pantai deposisional. Pantai deposisional merupakan bukti dari fase stabilitas dalam sistem pantai. Di muka bumi, deposisi lebih tinggi daripada laju erosi. Halaman ke-6, morfoarrangement.
Hubungan antara bentuk lahan yang satu dengan lainnya secara kontekstual dalam susunan keruangan serta ke lingkungan dan berkaitan dengan proses-proses morforasemen fokus pada bagaimana bentuk-bentuk lahan tersusun dalam suatu pola yang teratur atau tidak teratur akibat proses alami seperti erosi, sedimentasi, aktivitas teknologi, dan vulkanik. Halaman ke-7, model dalam geomorfologi. Model ciptaan ideal dari kenyataan seperti aslinya yang kompleks dengan maksud untuk menyederhanakannya sehingga mudah untuk dipahami. 1. Teori. 2. Model analog formula. 3. Model simbolik peta. 4. Model ikonik citra foto atau foto udara. 4. Dunia nyata. Halaman ke-8, proses geomorfologi. Vulkanisme. Vulkanisme adalah proses geomorfologi yang berkaitan dengan aktivitas gunung berapi dan keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan. Vulkanisme membentuk berbagai tipe lahan seperti gunung api, kaldera dan daratan lava. 2. Diastropisme. Diastropisme adalah proses geomorfologi yang mencakup deformasi kerak bumi akibat gaya tektonik. Proses ini menyebabkan pembentukan berbagai bentuk lahan seperti pegunungan, patahan lipatan, dan depresi. Halaman ke-9, proses geomorfologi. 3. Degradasi. 3.1 Pelatrutan. 3.2 Gerakan massa. 3.3 Erosi. 3.4 Organisme. 4. Agradasi. 4.1 Air. 4.2 Gelombang. 4.3 Gletser. 4.4 Angin. 5. Ekstraterestrial. Halaman ke-10, proses geomorfologi. 1. Volkanis. 2. Struktural. 2.1 Plato. 2.2 Kubah dan Done. 2.3 Lipatan. 2.4 Blok sesar. 2.5 Kompleks. 3. Degradasi. 3.1 Crust atau solusional. 3.2 Denudasional. 3.3 Fluvial. 3.4 Marin. 3.5 Glasial. 3.6 Eolian. 3.7 Organik. 4. Agradasi. 4.1 Fluvial. 4.2 Marin. 4.3 Glasial. 4.4 Eolian. 5. Krater meteor. Halaman ke-10, kronologi stadium pembentukan permukaan bumi. Menurut Hugat 2003, perkembangan banteng alam dapat dibagi menjadi beberapa stadium atau tahapan yang mencerminkan perubahan dalam bentuk dan struktur permukaan bumi sering waktu. 1. Stadium awal. Pada tahap ini, benteng alam masih sangat muda dan mengalami proses pembentukan secara intensif. Aktivitas teknologi seperti pengangkatan tanah, erupsi vulkanik, atau pembentukan
pegunungan cenderung mendominasi. B. Bentuk lahan yang ada biasanya curam dengan lembah yang dalam dan sungai yang deras. Proses erosi terjadi sangat cepat karena lereng yang curam dan belum stabil. 2. Stadium dewasa. A. Pada tahap ini proses erosi yang sedimentasi mulai menyeimbangkan pengangkatan atau pembentukan lahan. Lembah mulai melebar dan sungai tidak lagi memiliki aliran yang terlalu deras. Bentang alam lebih teratur dengan perbedaan ketinggian yang mulai berkurang, tetapi proses geomorfologis seperti pengikisan dan pelepukan masih terus berlangsung secara signifikan. Halaman ke-12 kronologi stadium pembentukan permukaan bumi. 3. Stadium tua. A. Pada tahap ini erosi telah menghilangkan banyak energi kinetik dalam sistem sungai dan bentang alam lainnya. Lereng menjadi lebih landai dan sungai mulai berkelok-kelok. B. Bentuk lahan pada stadium ini biasanya datar atau berupa dataran luas dengan aktivitas geomorfologis yang relatif lambat dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Menurut Nugroho, hari dalam pemaparannya di YouTube, tahapan-tahapan ini penting untuk memahami sejarah evolusi suatu wilayah. Nugroho menekankan bahwa stadium pembentukan bentang alam juga dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang mempercepat atau memperlambat proses erosi, pengangkatan, atau deposisi. Sekian dan terima kasih hasil PPT saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.